Kalau pemerintah itu sebenarnya kalau dalam suatu siklus ekonomi ya, Ya. itu adalah the large buyer, pembeli terbesar, Pembeli terbesar. dalam suatu siklus ekonomi kita. Oke. Mudah-mudahan dengan angka cantik ini pengadaan kita lebih Lebih cantik. lagi. Iya. Mengenal pengadaan barang jasa pemerintah itu kan hanya sebatas tender, Mm-mm. lelang. Ketika dulu kita bicara pengadaan mungkin dokumennya seabrek-abrek ya, tebel ya. Sekarang emang berani kita ngambil dokumen sembarangan, paling disemprot hand sanitizer dulu tuh dokumen. Iya, bener. Jumpa lagi kita berjumpa bersama saya Johnny SKL di Balioni Corner tentunya. Apa kabar buat sobat-sobat Balioni yang ada di rumah yang lagi nonton konten ini, tetap sehat ya. Dan jangan lupa itu di bawah ada tombol, itu tekan aja di bawah yang tulisannya subscribe warna merah, itu gratis kok ya. Tekan sekarang, saya tunggu. 3 2 1 pinter. Nah, kalau sudah ditekan sebelahnya ada lonceng, nyalakan notifikasinya, jangan lupa biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara memberikan komentar yang ada di bawah ya. Komen aja di situ ya. Yang penting kita jauhkan dari komen-komen yang sifatnya sara dan haters tentunya, tapi konten-konten yang membangun, komen-komen yang membangun. Dan di Balioni Corner, seperti episode-episode sebelumnya, saya akan terus kedatangan tamu-tamu luar biasa, tamu-tamu istimewa. Dan kali ini saya kedatangan seorang bapak yang wajahnya sangat bersahaja, apalagi kalau senyum. Cia, nanti kalau senyum, aduh, semua cewek-cewek hatinya meleleh. Aduh. Baik, langsung aja saya akan sapa tamu saya pada hari ini. Selamat datang Bapak Dewa Agung Gede Manu. Beliau adalah praktisi pengadaan dan kepala instalasi pengadaan di Rumah Sakit Bali Mandara. Iya, apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat selalu. Salam Iya. semangat. Salam semangat. Semangat, Ya, semangat. ya kan senyumnya itu loh bikin. Aduh, apa? Bapak tinggal di Bali, Pak? Asli Bali, tinggal di Bali. Kebetulan lahir besar dan tinggal di Bali. Luar biasa, lahir besar tinggal di Bali, berkeluarga di Bali juga. Keluarga di Bali. Anak ya. berapa? Anak 3, istri 1. Jangan kebalik ya. Baik. Bapak ini adalah konten Balioni Corner. Ya. Sudah lama kenal sama Bu Ari, Pak? Kebetulan kita sama-sama asli Bangli. Oh iya. Iya, tapi ketemunya di Denpasar justru. Dan saya jujur sebagai orang Bali salut lah dengan beliau, seorang pengusaha yang sudah berkibar di nasional. Iya, Ya, benar sekali. Itu Walaupun- kebanggaan kita buat Betul. orang Bali, apalagi Bangli. Apalagi Bangli ya. Betul. Bangli berkiprah di Denpasar tapi skopnya nasional. Nasional. Luar biasa. Betul. Oke, bicara soal pengadaan nih. Banyak penasaran nih. Ah. Belanja pemerintah. Ya. Aku selalu exciting kalau bicara soal pemerintah Kenapa? belanja-belanja. Kenapa? Nah, ada perbedaan nggak sih Pak? Belanja pemerintah sebelum pandemi sama sesudah pandemi? Bicara belanja pemerintah ya. Hmm. Kalau bicara belanja pemerintah berarti kalau tadi Pak Joni testing, kali begini. Kalau pemerintah itu sebenarnya kalau dalam suatu siklus ekonomi ya, Ya. itu adalah the large buyer, pembeli terbesar, Pembeli terbesar. dalam suatu siklus ekonomi kita. Oke. Karena belanja pemerintah tentu akan sangat memacu suatu pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator majunya suatu negara, kan Oke. begitu. Iya. Nah, terkait belanja pemerintah dengan era yang sekarang, karena era kan pasti berubah terus kan, Pasti berubah ya. harus terus dipacu terus kita. Jadi sekarang dengan pemerintahan Pak Jokowi lagi dipercepat lagi bagaimana proses belanja pemerintah sehingga benar-benar itu juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oh, oke. Dan era sekarang dengan undang-undang yang terbaru Cipta Kerja, Cipta Undang-Undang Kerja, 11 2020 tentu banyak sekali mengakibatkan perubahan-perubahan regulasi yang terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah belanja pemerintah melalui pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Perubahannya itu signifikan apa, Pak? Dengan perubahan Perpres yang terbaru, Ya, perubahan ya. Perpres 16 2018 Ya, dengan ya. Perpres 12 tahun 2021, Ya, ya, karena orang betul. bilang tuh angka cantik 12 Angka 21. cantik, iya. Angka cantik, mudah-mudahan dengan angka cantik ini pengadaan kita lebih cantik lagi. Iya. Jadi dengan perubahan terbaru ini mengadopsi
apa yang amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja banyak sekali perubahan untuk mempercepat kembali belanja pemerintah. Salah satunya adalah dengan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan perlindungan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil. Oke. Jadi dengan Perpres yang terbaru salah satunya adalah lebih mengutamakan produk dalam negeri hasil daripada koperasi usaha mikro kecil. Memberikan peluang kesempatan yang lebih besar. Jadi sekarang pemerintah bisa juga belanja kepada koperasi dan pengusaha mikro dan kecil. Peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih gede. Karena ada 40% belanja pemerintah harus dialokasikan untuk usaha koperasi usaha mikro kecil. 40% itu 40%. Betul. Berarti benar nih Bali Oni dengan Bali Mall-nya ya. Karena kan kita marketplace untuk UMKM nih ceritanya. Nah, terkait dengan marketplace juga di era pandemi ini kan LKPP sebagai pembuat kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah membuat satu aplikasi khusus terkait dengan Bela Pengadaan. Bela Pengadaan. Namanya Bela Pengadaan. Seperti ini nih. Ini Bela Pengadaan nih. Oh iya, Bela Pengadaan. Ini Bela Pengadaan yang mana kalau kita bicara belanja pemerintah Kak Joni ya. Ini sedikit dengan teori belanja pemerintah ya. Kan kalau kita klaster belanja-belanja itu sebenarnya ada kebutuhan yang rutin, leverage, bottleneck, critical. Itu kalau kita klaster belanja pemerintah. Kalau itu kan teorinya apa sih namanya tuh? Teorinya supply positioning model. Itu untuk belanja-belanja rutin, belanja-belanja rutin sebenarnya pemerintah kan banyak banget belanja rutinnya. Banyak banget belanja rutin, banyak. Yang belanja rutin itu kalau dari sisi nilai pengadaan kecil, nominalnya ya. Nominalnya kecil. Nominal kecil ya. Tapi jumlahnya banyak banget. Oke. Kecil kali banyak kali sering gede juga ya Pak. Gede juga. Iya. Gede juga jadinya. Oke. Nah sekarang dengan Bela Pengadaan itu diwadahi sekarang. Oke. Dan ini diperuntukkan khusus untuk koperasi usaha mikro kecil. Di Bela Pengadaan ini berarti komoditasnya apa saja Pak yang bisa dijual di sini? Makanan? Semua. Semua. Ada makanan, ada transportasi, ada ATK gitu loh salah ya. Ada klaster-klaster produk itu. Bali Mall udah masuk nih di sini. Bali Mall udah masuk sini. Udah masuk di Bela Pengadaan. Ya, jadi kalau sudah seperti itu berarti Bali Mall sudah ikut berpartisipasi dalam keberpihakan perlindungan kepada usaha mikro kecil koperasi. Tapi ada syaratnya nggak untuk bisa menjadi merchant atau menjual di platform Bela Pengadaan? Sekarang kan dengan adanya PP yang tadi saya bilang, adanya kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi mikro kecil, jadi kemudahan berusaha untuk masyarakat itu sudah sangat dipermudah sekarang. Contoh sekarang dengan sudah mendaftar NIB aja udah bisa berusaha orang. Sudah bisa orang buka usaha. Apalagi sekarang dengan Perpres pengadaan yang terbaru yang tadi saya sebutkan tadi, grade untuk usaha kecil itu udah dinaikkan. Kalau dulu kan sampai 2,5 miliar tuh. Kalau sekarang naik menjadi 15 miliar. Oh gitu. Jadi benar-benar lebih difokuskan ya Pak ya untuk pengusaha kecil usaha kecil ya. Makanya jangan ragu tuh join sama Bali Mall promosi. Oke. Jadi ada platform yang namanya Bela Pengadaan. Bela Pengadaan. Ini salah satu perwujudan untuk memberdayakan usaha kecil, usaha mikro di Indonesia. Jadi kemudahan orang ini. Di samping juga itu tadi karena belanja pemerintah dari belanja rutin itu nominalnya memang kecil, tetapi volumenya banyak. Volumenya gede. Sehingga dari sisi nilai juga gede juga jadinya. Kalau itu tidak tertata dengan baik, tercatat dengan baik, tersistem dengan bagus, ya kebocorannya juga tinggi juga, peluang kebocorannya. Coba kita buka Bela Pengadaan coba. Coba buka belapengadaan.lkpp.go.id. Menarik ini. Bela Pengadaan, gini kan Pak webnya? .lkpp.go.id. Ya, ding. Oke. Wih, sudah keren nih. Jadi kalau zaman dulu cuma melalui e-katalog, LPSE gitu ya. Ya. Sekarang juga sudah ada platform untuk UMKM ya. UMKM. Jadi memang kalau bicara sisi ekonomi kan memang harus ada keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro kecil. Betul.
Itu untuk keadilan juga Pak Kohar. Betul. Tapi itu sudah disurvei nggak Pak? Sebenarnya pengusaha mikro dan kecil yang layak, yang benar-benar produknya nih layak untuk dikonsumsi untuk market pemerintahan itu seberapa gede sih Pak? Itulah sebenarnya tanggung jawab merchant di ini. Tanggung jawab namanya sih kalau saya tidak salah namanya PPKM ya. Apa itu? Yang tergabung dalam merchant ini. Ini kalau kita baca apa ini? Bineka, Bibli, Buka Pengadaan, Grab, Gojek banyak juga. Shopee, Mbis, Bali Mall tuh. Mbis, Bali Mall, Kartara. Ya, Digital Moji. Oh. Tapi ini mitranya ya Pak ya. Ini kan Mitranya. daftar mitranya. Berarti di belakang mitra itu Ada baru merchant. merchantnya. Ya. Merchantnya adalah para UMKM. UMKM. Oke. Tapi Pak, kalau untuk pemerintah nih belanja nih, kan nggak mungkin kalau pemerintah belanja itu beli 5 biji, 10 biji kan nggak mungkin Pak. Betul. Paling nggak belinya ratusan dong Pak. Bisa jadi. Bener kan? Sebagai kebutuhan. Kan nggak mungkin beli kecil-kecil walaupun murah tapi kan gede gitu kan. Nah, apakah UMKM-nya juga harus menyediakan modal cukup gede untuk nyetok barang atau gimana Pak itu? Disinilah sebenarnya kalau saya melihat mitra-mitra inilah yang harus memberikan pembinaan kepada UMKM itu. Jadi saya sangat berharap dengan ada yang seperti ini, kalau saya ya orang pelaku pengadaan, praktisi pengadaan, kita berharap dengan adanya platform seperti ini, satu kemudahan berbelanja, dua memang dari sisi merchant itu diberikan pemahaman bagaimana mereka memasuki dunia platform digital seperti sekarang. Ya. Mereka harus siap dengan segala konsekuensinya, preparationnya, gitu kan, menaikkan kualitasnya, after sales service-nya. Berarti harus diedukasi. Edukasi, sehingga memang tujuan pengadaan barang jasa pemerintah salah satu kan itu menaikkan daya saing kita. Oh, gitu. Daya saing produk dalam negeri, daya saing juga pelaku usaha dalam negeri. Oke. Dan itu menjadi tanggung jawab dari mitranya. Mitra daring. Tanggung jawab kita bersama. Kita bersama ya. Dari pemerintah, dari kami sisi pemerintah yang pembeli juga. Pembeli juga ya kita harus mencari kualitas yang terbaik dong. Betul. Sehingga memang dengan kita mencari kualitas yang terbaik, penyedia di luar sana akan berlomba-lomba menciptakan produk-produk yang lebih baik lagi. Oke, I see. Yang diuntungkan ya ekonomi kita. Daya saing produk nasional kita akan terus terjaga. Nah ini Pak, kalau misalnya saya nih UMKM gitu kan, saya jualan misalnya suatu komoditas sandal misalnya gitu kan, selama ini belum ada lo belanja pemerintah kebutuhan sandal misal, bisa nggak sih Pak UMKM ini ngomong, Pak saya punya produk ini loh Pak, nggak butuh bisa nggak bicara begitu ke sistem pengadaannya sekarang? Kalau pengadaan barang jasa pemerintah itu tentu adalah menjawab kebutuhan pemerintah, identifikasi kebutuhan, identifikasi kebutuhan. Betul. Jadi ketika kita merencanakan suatu belanja pemerintah, tentu tidak terlepas dari apa yang namanya identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan. Baik. Terus. Sebenarnya pelaku usaha yang memiliki produk, misalnya sudah tayang di Bela Pengadaan gitu seperti itu misalnya. Iya. Itu bisa sebenarnya dalam tanda kutip memperkenalkan produk-produk mereka. Nah, di sini saya peran mitra sebenarnya. Peran mitra ya kan, peran mitra penting. Perkenalkan produk sehingga diketahui oleh pembeli dalam hal ini pemerintah, sehingga dalam melakukan membuat identifikasi kebutuhan tentu salah satu media belanja pasti yang pertama dicari, karena cara belanja pemerintah itu yang pertama kan e-processing. Melalui e-katalog, ya. Sekarang ada melalui marketplace, adanya Bela Pengadaan. Yang diutamakan kan itu sebenarnya. Itu dulu ya. Yang diutamakan. Baru kita mengenal namanya pengadaan langsung, mengenal namanya penunjukan langsung, mengenal namanya tender cepat dan tender. Ini perlu dipahami karena di masyarakat awam mengenal pengadaan barang jasa pemerintah itu kan hanya sebatas tender. Lelang. Iya. Zaman dari dulu gitu kan taunya lelang, tender. Lelang, apalagi itu aja paling pemenangnya. Itu setting itu era dulu, Pak. Era Jadi nggak ada yang sekarang seperti itu lagi. Nggak ada. Betul. Jadi belakangan ini dengan transparansi yang sudah sangat bagus dibangun dengan sistem yang sangat bagus, peluang-peluang itu sangat kecil.
Dan itulah peluang-peluang pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Nah, tapi apakah tetap ada seperti zaman dulu ketika e-katalog kan ada tuh komunitas lokal, sektoral, nasional seperti itu? Tetap ada. Tetap ada ya, Pak? Tetap ada. Tetap ada. Misalnya hanya kebutuhan di lokal Bali saja, misalnya kebutuhan peralatan upacara, misalnya kayak gitu. Hanya di Bali aja. Tetap ada ya klasterisasi begitu. Itu katalog lokal. Itu katalog lokal. Oke. Dan tidak sembarang produk bisa katalog lokal. Betul. Nah, kalau dikatalogkan mungkin produk-produk yang sudah pasti akan ada yang beli, rutin sifatnya itu katalog lokal. Ya. Artinya sebenarnya agar pelaku UMKM atau pengusaha UMKM ini lebih berani dalam menyebut pasar baru. Ini kan pasar baru nih ceritanya nih, Pak. Betul. Iya kan, mereka akhirnya di-enable untuk menjual kepada government. Ya, yang mana government adalah pembelanja terbesar nih di Indonesia ceritanya. Nah, untuk mengencourage mereka, nih gua bukain pasar baru, tapi syaratnya kamu harus siap ini loh, begini loh gitu kan. Itu adalah pertama kali sosialisasi dari mitra ya. Kalau kita bicara bela pengadaan, salah satu yang punya itu harusnya mitra. Harusnya mitra ya, melakukan sosialisasi. Itu. Iya, dikomunikasikan kamu ini nanti kita akan buka ke government dong, siap-siap ya, gitu kan. Kamu paling nggak stokmu harus aman ya, gitu. Produkmu harus ada QC ya, seperti itu ya, Pak ya. Oke. Tapi untuk persiapan administratif sendiri bela pengadaan nggak seribet yang lain ya, Pak ya, mestinya ya, Pak ya. Mestinya nggak seribet yang lain, karena kita era digital, apalagi dengan era COVID sekarang. Bener, Pak. Iya. Harusnya dengan era COVID sekarang tuh banyak memberikan pelajaran buat kita. Iya. Banyak memberikan pelajaran era digital, apalagi itu nih. Contoh. Ketika dulu kita bicara pengadaan mungkin dokumennya seabrek-abrek ya, tebel ya. Sekarang emang berani kita ngambil dokumen sembarangan, paling disemprot hand sanitizer dulu tuh dokumen. Iya, bener ya. Gak berani kita, Pak. Gak berani, betul. Sekarang kan sudah gampang kan. Kalau kita butuh tinggal print by system. Betul. Kalau dibutuhkan print out. Kalau enggak tersimpan di sistem. Iya. Makanya era digital sekarang memang harus begitu. Betul. Dan syarat-syarat usaha juga semakin dipermudah. Dipermudah. Betul. Ini 6T yang wajib dilaksanakan nih, Pak. Tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat Ini saya bilang pemerintah itu sekarang tidak harus beli barang yang murah, barang jasa yang murah. Tetapi setiap belanja pemerintah itu memang harus diarahkan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Betul. Jadi nggak ada istilah lagi gedung pemerintah jelek. Nggak ada istilah karena belinya harus yang murah ke zaman dulu. Enggak. Sekarang manfaatnya. Manfaat yang pertama yang dicari adalah kualitasnya. Kualitas. Betul. Walaupun itu produk dalam negeri, yang penting kualitasnya tetap bisa bersaing, ya kan? Ya, betul. Luar biasa. Dan ini juga akan membuat pola kompetisi secara nasional juga akan semakin bergeliat. Kompetisi bergeliat, bener kan? Daya saing yang seperti saya bilang tadi. Daya saing. Daya saing itu penting dijaga. Iya. Iya kan? Luar biasa, Pak. Nah, ini dia buat merchant-merchant Bali Mall yang sudah bergabung ya. Ini adalah sebuah insight yang menarik nih buat Anda semuanya, bahwa dengan bergabung di Bali Mall yang sudah enable di bela pengadaan, artinya bahwa produk Anda ini sudah enable market ke government. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, di situ juga sudah ada perpresnya ya, Pak, untuk pemerintah bisa belanja di UMKM. Seperti itu. Tapi siap-siap ya, harus itu tadi tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat biaya terakhir harus. Tepat biaya ya terakhir ya. Tepat terakhir. lokasi, tepat penyedia. Betul. Persiapkan diri Anda baik-baik. Dan kami Bali Mall berkomitmen, Pak, untuk memberikan edukasi buat para pelaku UMKM dan membuat mereka bisa fulfill nih persyaratan ini ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, buat pengusaha UMKM khususnya yang ada di Bali, Pak? Kalau saya sih cenderung begini. Gimana? Satu, terima kasih atas kesempatan ini. Sama-sama. Ini bagian daripada edukasi kita terhadap UMKM kita. Betul. Karena apa? Dengan era sekarang, ya kalau saya bilang keterpurukan ekonomi jatuh ya. Kalau zaman dulu mungkin orang bilang krisis ekonomi dulu UMKM masih bisa establish. Kalau sekarang terpukul juga kena UMKM. semua ya, Pak, sekarang ya. Betul. Dibandingkan 98 ya, Pak. Kena semua. Jadi ini sebagai momen bagus buat edukasi bahwa pemerintah dengan regulasi-regulasi yang sudah dibuat sangat memberikan kemudahan. Satu, kemudahan. Ya. Dua, perlindungan. Tiga, pemberdayaan. Ya. Buat koperasi usaha mikro kecil.
Dengan apa? Dengan membuka peluang sebesar-besarnya untuk belanja pemerintah itu, bayangkan loh, 40% loh 40% loh. diporsikan itu, Bayangkan. wajib itu 40%. untuk koperasi usaha mikro kecil. Gede itu, Pak. Gede, Pak. Gede banget itu, Pak. Menaikkan lagi ambang batas usaha mikro kecil itu sampai 15 M boleh. Oh, boleh. Boleh. Dulu dibatasin kalau nggak salah ya. Dulu dibatasin sampai 2,5. Sampai 2,5 ya. Jadi karena regulasi sudah diubah, kalau usaha mikro kecil kan memang klasternya kalau dari sisi permodalan dan dari sisi penjualan. Ya. Kalau dari sisi permodalan sampai 1 miliar ya. Kalau dari sisi penjualan itu sampai 1 miliar tuh usaha mikro, usaha kecil sampai 15 miliar. Di atas itu pasti usaha menengah. Betul. Jadi keberpihakan pemerintah sangat besar untuk hal ini. Sehingga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi apa? Dari sisi industri kreatif didorong. Itu dia. Jadi nggak perlu berkecil hati dengan era seperti ini. Orang-orang kreatif pasti establis, Pak. Orang kreatif pasti establis ya? Pak. Pasti, Pak. Selama kita tidak putus asa, Betul. tetap berkreasi, maju terus, pantang mundur, gitu kan, Pak ya? Orang kita sebagai manusia kan punya 3 hal itu yang nggak dimiliki makhluk lain, Pak. Apa itu? Cipta, rasa, dan karsa. Weh. Kita makhluk pencipta. Ya. Rasa dan karsa. Iya. Itu. Jadi menurut saya nggak usah berkecil hati dengan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Baik. Oke, itu tadi. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa disampaikan harapan untuk Balioni dan Bali Mall tentunya. Kalau saya harapan saya dengan adanya yang dibuat oleh Balioni, utamanya Bali Mall yang sudah masuk bela pengadaan. Kalau kami dari sisi praktisi pengadaan, itu tadi berikan pembinaan kepada merchant-merchantnya, berikan pengenalan terhadap digital. Nah, itu sangat penting. Karena yang kalah itu utamanya digitalisasi sekarang itu masih jauh tertinggal kan. Betul. Nah, inilah peran daripada Bali Mall di sini untuk memperkuat pemahaman tentang itu. Yang kedua juga penting menurut saya adalah product knowledge-nya agar selalu meningkatkan kualitas. Betul. Karena biasanya ketika pesanan banyak kualitas menurun. Apalagi yang perumahan. Iya, betul. Makanya itu penting juga melakukan edukasi ya. Betul. Menjaga terus standar produk sehingga tetap siap bersaing. Iya, oke. Dan kami akan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan tentunya buat para pengusaha UMKM karena market sudah dibuka segede-gedenya oleh pemerintah untuk mensupport 40% loh anggarannya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan itu tadi buat rekan-rekan yang menonton acara Balioni Corner yang sudah bergabung di Bali Mall. Ini adalah kesempatan untuk Anda bahwa Bali Mall sudah bergabung di bela pengadaan. Kita sudah enable market, new market untuk Anda. Tentunya konsekuensi Anda juga harus menaikkan kualitas Anda, produk Anda, sistem Anda, dan kami akan mensupport Anda untuk melakukan itu semua. Jadi jangan lewatkan konten-konten selanjutnya di Balioni Corner. Saya Joni Eskel pamit. Sampai jumpa. Dadah.